Wanita ini belajar bela diri secara online untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk melatih dirinya sendiri. Dia akhirnya menggunakannya hari ini. Suami baru pulang kerja dan menemukan istrinya sedang berbaring di sofa bermain dengan telepon. Sang suami marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Jaya segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tanpa menunggu suaminya menyerang lebih dulu, Jaya menggunakan satu tangan untuk mendorongnya menjauh. Lalu dia menendangnya. Sang suami tercengang oleh Jaya, dan hanya bisa pasrah pergi. Sejak hari itu, Rajesh jauh lebih baik. Dia tidak berani lagi memarahi istri atau lengan atas kaki bagian bawahnya. Istrinya meraih cangkir aja telah membuat Rajesh terkejut. Jaya berputar-putar di malam hari juga bisa membuat Rajesh takut. Status keluarga turun tanpa henti. Rajesh mengeluh kepada sepupunya. Rajesh pasti sudah menebak bahwa Jaya belajar karate secara online. Sepupunya menyarankan agar dia juga belajar sendiri secara online. Dengan begitu dia tidak lagi takut dipukuli. Didorong oleh sepupunya, Rajesh memutuskan untuk melakukan serangan balik. Sejak hari itu, Rajesh memanfaatkan waktunya untuk bekerja, mempelajari semua triknya. Gunakan jemuran untuk menghindari pukulan. Gunakan atap untuk membuat balok. Dia juga membuat karung pasir. Pertimbangkan karung pasir sebagai Jaya. Akhirnya Rajesh memalsukan tubuh yang bagus. Sementara Jaya sendirian di rumah, Rajesh memutuskan untuk melawan Jaya dalam sebuah permainan. Sebelum itu, Rajesh dengan hati-hati menyiapkan tindakan pencegahan. Kemudian dia dengan sombong memanggil Jaya keluar. Lalu segera tampar Jaya. Jaya pun tak kalah, langsung ditampar balik. Keduanya bertukar beberapa putaran. Menggunakan gerakan mereka sendiri, Rajesh menggunakan tinju ular untuk menghadapi taekwondo Jaya. Tidak menyangka lengan Jaya begitu kaku. Rajesh bertahan beberapa putaran, lalu kalah dalam pertempuran. Setiap langkah Jaya sangat penting. Rajesh tidak bisa menghindari itu semua. Meski kepalanya dipenggal, ia tetap dengan keras kepala memegangi kaki istrinya dan berguling. Jaya meraih telinganya dan menariknya. Rajesh memeluk Jaya dengan erat, ingin menggunakan kekuatan untuk menang. Jaya menggunakan ujung tombak untuk menghindari pengepungan. Kemudian melempar Rajesh ke belakang menyebabkan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Rajesh terhuyung berdiri. Jaya melepaskan tendangan yang membuat suaminya benar-benar gagal. Ibu mertua saya pulang dan melihat pemandangan ini. Melihat putranya dipukuli sampai sejauh ini, ibu mertua menelepon orang tua Jaya. Ibu mertua Jaya mengkritik kekerasan dalam rumah tangga Jaya. Sang ayah tahu putrinya tidak akan memukul suaminya tanpa alasan. Tentunya Rajesh memukulnya lebih dulu. Jadi putrinya membela diri. Ibu mertua juga mengaku bebas. Memang benar Rajesh memukul Jaya. Apakah ayah Jaya di rumah tidak memukuli istrinya? Sang ayah diberitahu bahwa dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Sepupu pun menilai reaksi Jaya agak berlebihan. Rajesh tidak boleh dipukul sampai sejauh ini. Karena tamparan, Jaya memberitahu sepupunya, kami telah menikah selama 6 bulan. Dalam 6 bulan terakhir Rajesh memukulinya sebanyak 21 kali. Jadi berapa kali 10 tahun? Itu 420 tamparan. 40 tahun adalah 1680 buah. Apakah saya harus ditampar seumur hidup saya? Ini adalah hasil dari mendidik wanita. Jika pihak Jaya belum terselesaikan, sepupu mengajari Rajesh satu cara, yaitu membuat Jaya hamil. Dengan begitu dia tidak akan punya waktu luang untuk belajar karate lagi. Memenjarakannya dengan kehidupan keluarga berarti bisa mengendalikannya sepenuhnya. Rajesh melihat bahwa dia ada benarnya. Jadi Rajesh dengan tulus meminta maaf kepada Jaya. Jaya juga tidak punya dendam lama, tapi memaafkannya. Rajesh membeli perabot dan peralatan rumah tangga baru. Di bawah bimbingan sepupunya,
Rajesh mengatakan banyak hal sayang kepada Jaya. Rajesh membawa Jaya ke rumah ibunya. Keduanya serasi seperti di awal. Berkat usaha Rajesh, Jaya akhirnya hamil. Tapi sambil mengantri untuk mendapatkan nomor di rumah sakit, Rajesh mendapat SMS dari sepupunya lagi. Sekarang rencana kita berhasil. Apakah dia tidak menemukan sesuatu? Kembali ke rumah, Jaya memaksa Rajesh untuk menanyakan apa yang dia dan sepupunya rencanakan untuk sembunyikan darinya. Jaya sedang hamil sekarang. Rajesh tidak lagi takut padanya. Jadi dia dengan bangga mengakui rencana yang diajarkan sepupunya kepadanya. Ini mengejutkan Jaya. Jaya sangat marah hingga tekanan darahnya melonjak dan pingsan. Di rumah sakit, ibu mertuanya dengan marah memelototi Jaya. Mengeluh dia membuang-buang uang. Orang tua juga memihak Rajesh. Jaya ingin kabur dari rumah. Tapi Rajesh menghentikannya. Ini rumah sakit swasta. Jaya harus membayar setengah dari tagihan rumah sakit sebelum diizinkan pergi. Jaya tidak punya uang dan harus melepas kalung mahar itu dan memberikannya kepadanya. Dia duduk di jalan menangis sendirian. Hanya kakaknya yang datang untuk menghiburnya. Carikan juga kamar untuknya tinggal selama beberapa hari. Karena dia tidak menyelesaikan sekolah tahun itu, dia menikah. Jadi Jaya tidak bisa mendapatkan pekerjaan selamanya. Jaya ada di ruang jahit hari itu. Teman sekamarnya memuji betapa bagusnya keahliannya. Bisa membuka toko penjahit. Jadi Jaya memutuskan untuk memulai bisnis. Tapi karena Jaya tidak punya pengalaman bisnis dan tidak bisa mendapatkan pinjaman. Pada waktu bersamaan, video Jaya mengalahkan Rajesh. Diposting di internet oleh dia memperbaiki teleponnya, dia dengan cepat pergi ke atas. Ini melukai harga diri Rajesh. Adapun bisnis ayam Rajesh. Karena orang-orang dalam profesi yang sama menurunkan harga mereka dengan jahat, yang menyebabkan hilangnya bisnis. Rajesh menganggap ini sebagai ketidakbahagiaan yang dibawa kepadanya oleh pernikahan ini. Jadi Rajesh, bersama sepupunya, pergi ke pengacara dan meminta cerai. Pengacara bertanya apa alasannya. Sepupu mengeluarkan video Rajesh dipukuli. Pada hari pengadilan, Jaya dan Rajesh terus berdebat di pengadilan. Rajesh mengungkapkan sifatnya yang arogan di depan seorang hakim wanita. Hakim menyela argumen mereka. Dan tanyakan pada Rajesh dalam keluarga. Apa yang dibutuhkan seorang wanita untuk memiliki kehidupan yang baik? Rajesh berpikir sejenak dan berkata ya, masak. Ini membuat hakim marah. Mengkritik bahwa Rajesh tidak memahami kebutuhan wanita dan perannya dalam keluarga. Sekaligus memberitahunya, dalam keluarga perempuan membutuhkan kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Kemudian hakim meminta Jaya dan Rajesh untuk keluar dan berbicara satu sama lain. Kemudian putuskan apakah akan bercerai atau tidak. Usai pacaran, tiba-tiba Jaya tanya, bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Berapa harga jual setiap ayam? Rajesh mengatakan 125. Setelah mendengarkan, Jaya langsung menandatangani surat cerai. Katanya saya menjual 115 dan kemudian pergi. Ternyata dengan bantuan saudaranya. Jaya mengambil alih sebuah peternakan ayam yang sering diganggu oleh para gangster. Juga beri pelajaran pada preman itu. Dia adalah pesaing pembuangan Rajesh. Yes.